Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanzurova dengan NIM 20081. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu farmakologi obat kelompok khusus. Saya ucapkan terima kasih pada Nastana yang telah mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya pada kesempatan kali ini. Lalu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Ahmad Firdausi Wahyu dengan NIM 17212. Yang kedua yaitu Faugan Kalista dengan NIM 20075. Lalu yang ketiga adalah saya sendiri Sanzurova dengan NIM 20081. Yang keempat yaitu Reiza Amalia dengan NIM 20084. Yang kelima yaitu Oktaviana Yuslianti dengan NIM 20088. Yang keenam yaitu Dita Febrianti dengan NIM 20089. Yang ketujuh yaitu Rohis Algiansyah dengan NIM 20165. Lalu ada Nurul Syifa Izatul dengan NIM 20176. Yang terakhir yaitu Anindi Triinabella dengan NIM 20181. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok khusus. Kelompok khusus merupakan sekelompok individu dengan keadaan fisik, mental, sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan bantuan, bimbingan, dan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka dalam memelihara kesehatan dan perawatan diri, seperti lansia, ibu hamil, dan menyusui, neonatus, dan anak. Kelompok khusus yang pertama yaitu lanjut usia. Menurut WHO, seseorang yang memasuki usia lanjut, yaitu usia 60-75 tahun, faktor fisik dan mentalnya akan mengalami penurunan karena terjadi proses penuaan fisiologis yang terus berjalan, sehingga memerlukan perhatian dalam pemberian obat untuk mencegah risiko terjadinya reaksi yang merugikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan farmakokinetik yang terjadi pada usia lanjut. Farmakokinetik sendiri yaitu keadaan obat dalam tubuh atau perlakuan tubuh terhadap obat yang dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama yaitu absorpsi. Pada lanjut usia, terjadi berkurangnya keasaman lambung mengubah kemampuan absorpsi obat yang bersifat asam lemah. Lalu karena curah jantung yang menurun, aliran darah menjadi berkurang sehingga absorpsi diperlambat tetapi tidak berkurang. Lalu berkurangnya laju motilitas gastrointestinal atau peristaltik yang akan menyebabkan tertundanya kerja. Proses yang kedua yaitu distribusi. Serum protein dan kadar albumin berkurang sehingga obat tinggi protein bersaing mendapatkan tempat pengikatan protein. Dengan obat-obat lain mengakibatkan berkurangnya tempat pengikatan protein dan bertambahnya obat bebas. Lalu terdapat peningkatan rasio lemak terhadap air sehingga obat yang larut dalam lemak disimpan dan cenderung mengalami akumulasi. Dan berkurangnya air tubuh menyebabkan obat yang larut dalam air akan lebih terkonsentrasi atau pekat. Tahap yang ketiga yaitu metabolisme. Yang terjadi antara lain penurunan enzim, di mana terdapat penurunan produksi enzim hati, aliran darah, dan fungsi hati total yang mengakibatkan berkurangnya metabolisme obat. Lalu ada waktu paruh, yaitu berkurangnya laju metabolisme obat sehingga waktu paruh meningkat dan dapat terjadi akumulasi obat. Metabolisme suatu obat menginaktivasi obat dan persiapan untuk eliminasi ginjal. Yang terakhir yaitu tahap ekskresi, di mana pada lanjut usia terdapat penurunan aliran darah ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus sebanyak 40-50%. Dengan penurunan fungsi ginjal menyebabkan penurunan ekskresi obat dan terjadi akumulasi obat. Toksisitas obat harus dinilai terus-menerus selama klien menerima pengobatan. Selanjutnya ada farmakodinamik atau pengaruh obat pada tubuh atau respon tubuh terhadap obat. Pada orang lanjut usia dapat lebih atau kurang peka terhadap kerja obat karena perubahan pada susunan saraf pusat, jumlah reseptor obat, dan afinitas reseptor obat sehingga seringkali dosis obat perlu dikurangi.
Kelompok khusus yang kedua yaitu ibu hamil. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa. Masa kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu. Pada ibu hamil, terjadi perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik yang diakibatkan oleh perubahan fisiologis dan pemberian obat pada ibu hamil juga harus memperhatikan pengaruh obat pada janin. Selanjutnya yaitu farmakokinetik. Yang terjadi pada ibu hamil yaitu pH lambung meningkat sekitar 30-40% dikarenakan penurunan sekresi asam lambung yang menyebabkan obat dengan penyerapan dalam lingkungan asam absorpsinya menurun dan obat dengan penyerapan lingkungan basa absorpsinya akan meningkat. Lalu ada penurunan albumin sehingga obat yang terikat albumin akan menjadi bebas. Selanjutnya ada peningkatan volume plasma dan cairan sampai 50%. Akibatnya, obat yang diberikan dalam volume kecil, kadarnya akan rendah dalam tubuh. Lalu ada peningkatan eliminasi renal akibat peningkatan aliran darah, sehingga obat yang masuk akan mudah diekskresi. Penurunan motilitas usus juga mengakibatkan absorpsi obat akan meningkat apabila obat tidak dimetabolisme di lumen usus dan langsung diserap. Selanjutnya ada farmakodinamik pada ibu hamil. Efek obat pada jaringan yang dipengaruhi oleh hormon tidak bermakna karena kehamilan. Walau terjadi perubahan misalnya curah jantung, aliran darah ke ginjal, perubahan tersebut menyebabkan wanita hamil membutuhkan obat yang tidak dibutuhkan pada saat tidak hamil. Contohnya, glikosida jantung dan diuretik yang dibutuhkan pada kehamilan karena peningkatan beban jantung pada kehamilan. Kelompok khusus yang ketiga yaitu anak-anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Anak-anak memiliki secara fisiologis dan fungsional masih dalam proses perkembangan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemberian obat agar sesuai dengan usianya. Lalu farmakokinetik yang terjadi pada anak-anak yaitu yang pertama absorpsi. Produksi asam lambung masih rendah. pH lambung lebih tinggi daripada orang dewasa. Neonatus dan bayi mempunyai getah lambung yang bersifat basah, dan fungsi ginjal dan hati yang belum matang menyebabkan menurunnya metabolisme dan ekskresi obat. Lalu, waktu pengosongan lambung yang lambat akibat gerakan peristaltik yang lambat atau tidak teratur. Obat yang diberikan per oral membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kadar puncak dalam plasma. Lalu ada eliminasi first pass oleh hati rendah. Lebih banyak obat tersedia untuk distribusi sehingga dibutuhkan dosis obat yang rendah bagi obat-obat yang mengalami first pass yang ekstensif pada hati. Yang terakhir yaitu obat topikal diabsorpsi lebih cepat daripada orang dewasa karena bayi secara proporsional memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar dan kulit bayi yang tipis menyebabkan obat dapat menembus lebih cepat. Tahap selanjutnya yaitu distribusi. Yang terjadi yaitu tekanan darah yang lebih rendah mempengaruhi aliran darah ke jaringan. Hati dan otak lebih besar dan menerima lebih banyak aliran darah, dan ginjal menerima lebih sedikit. Akibat pengenceran obat dalam volume air yang lebih besar, maka diperlukan dosis obat yang lebih tinggi untuk mencapai kadar obat dan plasma yang diinginkan. Lalu, bayi memiliki tempat pengikatan protein yang lebih sedikit, maka diperlukan dosis yang lebih rendah. Semua obat harus diperiksa batas dosis pediatrik yang dianjurkan. Lalu, sawar darah otak belum sepenuhnya berkembang, sehingga lebih banyak obat yang bisa masuk ke dalam sel-sel otak. Yang ketiga yaitu tahap metabolisme atau biotransformasi. Yang terjadi yaitu terdapat penurunan aktivitas enzim hati akibat belum matangnya hati bayi. Maka waktu paruh dari obat lebih panjang sehingga dapat terjadi akumulasi obat. Lalu, waktu paruh obat anak yang lebih besar dapat lebih singkat akibat meningkatnya laju metabolisme, sehingga diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk mengimbangi laju metabolisme yang meningkat. Tahap selanjutnya yaitu ekskresi. Pada anak-anak, daya ekskresi yang masih rendah, sehingga ekskresi obat melalui ginjal adalah hasil akhir dari filtrasi glomerulus. Sekresi tubulus secara aktif dan reabsorpsi secara pasif. Maka jika terjadi penyakit ginjal, seorang anak mungkin tidak dapat
pengekskresi obat, sehingga terjadi akumulasi obat atau terjadi toksisitas. Farmakodinamik yang terjadi pada anak-anak yaitu belum matangnya organ mempengaruhi kerja obat, sehingga dosis obat perlu disesuaikan. Lalu jaringan yang tumbuh dengan cepat pada bayi dan anak dapat lebih peka pada beberapa obat-obatan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang efek teratogenik. Teratogenik adalah obat yang bisa menyebabkan kecacatan pada janin, sehingga efek teratogenik adalah efek yang menyebabkan kerusakan pada janin. Berdasarkan sifat teratogenik, obat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu obat yang bersifat teratogenik pasti, sedang, dan lemah. Yang pertama yaitu obat teratogenik pasti. Contohnya, thalidomid. Obat ini dapat menyebabkan cacat bawaan dan kelainan. Kelainan yang sering menyertai adalah kelainan jantung, usus, dan saluran kencing. Efek thalidomid meningkat saat digunakan pada minggu ke-7 kehamilan. Lalu ada antitumor. Kelainan bawaan yang dapat terjadi akibat obat ini adalah cacat anggota, cacat pada sistem saraf pusat, dan kelainan organ dalam. Lalu ada hormon. Kortisol menyebabkan pengurangan air ketuban, sehingga kepala selalu dalam sikap fleksi yang berlebihan. Yang kedua yaitu obat teratogenik sedang. Contohnya antikonvulsan. Antikonvulsan dapat berisiko melahirkan bayi cacat dan kelainan ini biasanya berupa kelainan celah bibir, celah langit, retardasi mental, dan cacat rangka. Lalu ada alkohol yang dapat mengakibatkan kelainan pada kepala berupa mikrosefali, celah langit. Lalu ada kelainan kardiovaskular dan janin yang tumbuh lambat. Dan yang ketiga yaitu obat teratogenik lemah, antara lain antidiabetikal oral. Tolbutamid pada manusia dapat menyebabkan hipoglikemia hebat saat melahirkan. Lalu ada LSD atau lysergic acid yang menyebabkan kelainan bawaan karena dapat merusak kromosom. Lalu selanjutnya ada pedoman pemberian obat pada kelompok khusus. Pada lansia, yaitu rekonsiliasi obat, evaluasi regimen obat, metode optimalisasi peresapan, kriteria STOPP, START, lalu kriteria AGS Peers. Selanjutnya pedoman untuk ibu hamil. Pertimbangan perawatan tanpa obat. Lalu obat diresepkan jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risikonya. Hindari penggunaan obat pada trimester pertama. Lalu konsultasikan penggunaan obat trimester pertama dan 2 dengan dokter, termasuk kosmetik. Lalu gunakan obat yang keamanannya telah diketahui. Obat digunakan pada dosis efektif terkecil dan jangka waktu sesingkat mungkin. Lalu hindari polifarmasi, dan pertimbangkan selalu dosis dan pemantauan pengobatan. Selanjutnya ada kategori obat berdasarkan keamanan pada ibu hamil. Yang pertama ada kategori A. Kategori ini tidak memperlihatkan adanya bahaya bagi janin. Obat golongan ini aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang contohnya yaitu vitamin. Yang kedua ada kategori B. Obat golongan ini bila diperlukan dapat diberikan pada ibu hamil seperti penisilin. Yang ketiga yaitu kategori C. Obat golongan ini boleh diberikan pada ibu hamil apabila keuntungannya lebih besar daripada efeknya terhadap janin, seperti chloramphenicol, rifampicin, dan INH. Lalu ada kategori D yaitu phenytoin, phenobarbital, clonazepam, antikoagulan, streptomycin, tetrasiklin, dan kanamisin. Yang terakhir yaitu kategori X. Kategori ini tidak diberikan pada ibu hamil atau yang tersangka hamil. Selanjutnya yaitu pedoman untuk anak-anak. Waspadai obat-obatan yang metabolismenya dengan oksidasi dan hidrolisa. Perhatikan dosis, cara pemberian, dan jadwal yang praktis serta efektif. Lalu durasi antibiotik harus tepat dosis. Untuk penyakit kronis, perlu pantau farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamiknya, serta tumbuh kembang anak. Selanjutnya yaitu implikasi pada keperawatan. Perawat dapat memberikan penjelasan kepada ibu hamil untuk menghindari penggunaan obat pada trimester pertama. Perawat harus memantau efek samping obat pada bayi.
Serta perawat juga perlu berkolaborasi dengan tim kesehatan lain dan juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.